ada. Tapi saya ingin menyampaikan pada pemirsa bahwa alhamdulillah 3 partai koalisi ini terus kompak. Malah seperti ada satu psikologi, semakin digangguin tuh mereka makin kompak ke dalam gitu. Yang menarik kan gini Kang Dede, kita bersyukur keterbukaan di antara 3 partai plus wakil dari Pak Anies itu sangat baik, sehingga peristiwa apapun, mau ketemu siapapun, selalu kita mendapat update. Begitupun selesai bertemu siapapun, kita mendapat update. Jadi kita ngikutin tuh seluruh rangkaian kejadian yang kemudian membuahkan satu kemampuan bermanuver, gimana caranya menjaga keutuhan itu. Nah itu yang mungkin pelajaran baru juga bagi demokrasi kita. Bahwa termasuk itu rencana Mas Ahaye ketemu Mbak Puan, itu gangguan atau apa? Tidak harus menjadi gangguan. Mungkin saja ada motif lain, mungkin ya. Kita nggak bisa menduga motif kan. Tapi kita menyikapinya sebagai satu progres, satu kemajuan, karena kita ingin seluruh anggota koalisi termasuk Pak Aniesnya itu berkomunikasi dengan semua pihak. Karena kita artinya Mas Ahaye itu juga komunikasi ke Mas Anies bahwa beliau mau ketemu dengan Bu Puan gitu ya. Bahkan persiapannya pun kita tahu lah mau ketemu kapan misalnya gitu, itu kita tahu. Jadi apalagi dalam kasus Pak Mas Ahaye dan Mbak Puan itu kan saya kira hal yang baik, karena kita pengen 2 presiden kita, Bu Mega dan Pak SBY misalnya satu ketika bisa duduk bareng gitu ya. Di Amerika itu ada namanya President's Club. Jadi para mantan presiden itu dalam urusan negara itu duduk kemudian membicarakan bagaimana mencari solusinya. Nah, kita ingin melihat itu, dan barangkali saja atau kita boleh punya harapan nanti Pak Mas Ahaye ketemu Mbak Puan, barangkali Mbak Puan ketemu Mas Anies gitu ya. Pak Jokowi ketemu lagi dengan Pak Surya Paloh, Pak Joko Widodo ketemu lagi dengan Pak SBY. Barangkali satu ketika Pak Presiden memanggil Pak Anies, itu kan indah, dan masyarakat akan melihat, oke, mari kita bersaing tapi tetap bersahabat atas nama negara dan bangsa. Kalau kita boleh sedikit kembali ke sejarah, bagaimana tuh tajamnya M. Natsir dengan tokoh-tokoh nasionalis dan komunis pada waktu itu dalam perdebatan. Tapi begitu selesai pulang saling boncengan sepeda. Atau kisah yang sangat menyentuh Pak Natsir dibikinkan kopi oleh lawan politiknya yang di persidangan begitu ya. Atau seorang tokoh Masumi di Jogja karena tidak juga punya rumah, kemudian Pak Kasimo mengorganisir bantuan. Kemudian iuran sama teman-teman, yang memberikannya bukan Pak Kasimo karena merasa itu kan secara politik kita berlawanan, jangan sampai merasa disuap atau ingin mempengaruhi dengan uang. Nah, keindahan seperti itu kan harus kita kembalikan tuh Kang. Dan kita mengharapkan Pak SBY sama Bu Mega komunikasi, duduk bareng dan ngobrol. Bukan cuma duduk aja gitu ya. Itu mungkin ya terjadi ya. Kita berharap satu ketika akan seperti itu, dan presiden itu akan menjadi presiden baik dan pasti akan ditiru pada pemimpin. Kita kan baru punya 7 presiden ya. Nanti ke-8, ke-9, ke-10. Sebaiknya antar pemimpin, antar negarawan itu betul-betul cair komunikasi.